apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis. Yang pertama, melempar bom molotov. Ya, kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu, kemudian melawan petugas, menghalang-halangi petugas, melawan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas, melakukan pengamanan. Kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ke kantor Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ini juga sudah terungkap. Kemudian beberapa tersangka juga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap mobil yang viral, mobil yang dimiliki oleh seorang pejabat di kementerian, pejabat ASN di sebuah kementerian. Ini juga sudah terungkap pelakunya. Kemudian ada yang melakukan anarkis, melakukan gangguan ketertiban, membakar motor. Itu hari pertama tuh, kami ingat, tanggal 25 Agustus. Di belakang gedung DPR, itu ada gerbang Pancasila, di situ dibakar motor. Sudah terungkap juga ini pelakunya. Kemudian yang diduga melempar batu, melempar petasan kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall inisial F di Jalan Sudirman, ya, dekat Gelora. Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216 dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan pasal, ya. Selanjutnya penyidik masih terus melakukan pendalaman, mengembangkan kasus ini, dan apabila ada perkembangan terhadap penyidikan kasus ini akan kami sampaikan lebih lanjut, rekan-rekan. Ya, sekali lagi kami mengimbau, ya, beberapa waktu yang lalu rekan-rekan ikut di DPR, di depan, di belakang, malam, kami mengimbau apabila ingin menyampaikan pendapat harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Kemudian setelah melakukan pemberitahuan, penanggung jawabnya itu melakukan komunikasi, disepakati bahwa nanti tahapan penyampaian pendapatnya dalam bentuk unjuk rasa, dalam bentuk demonstrasi itu di mana, jumlah orangnya berapa, sehingga kami nanti selanjutnya menyiapkan rencana
pelayanan pengamanan unjuk rasa tersebut, sehingga terjadi kesepakatan dan bersepakat juga jangan sampai ada yang penyusup dan lain sebagainya. Ya, jadi penyampaian pendapat. Jadi peristiwanya penyampaian pendapat kemarin berbeda dengan peristiwa anarkis. Ini betul-betul berbeda. Ada dua pihak ya. Saya jelaskan lagi bahwa pelaku-pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR, tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat sama sekali, tetapi langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis, yang mengganggu ketertiban umum, yang mengganggu keselamatan jiwa masyarakat di sekitar situ dan keselamatan jiwa petugas. Ya, ini bisa rekan-rekan bayangkan bagaimana masyarakat yang beraktivitas, itu ada mobil yang dirusak, motor yang dibakar, jalan tol ditutup. Bayangkan, ya ini tindakan-tindakan anarkis yang telah dilakukan tindakan tegas oleh Polda Metro Jaya. Ya, dengan mengungkap dan mengembangkan kasus ini, rekan-rekan ya. Itu rekan-rekan update-nya dari kami. Nanti akan kami update selanjutnya rekan-rekan. Ya. Ya, silakan, Mbak. Pak, tadi terkait dengan pelaku yang melakukan perusakan halte Transjakarta. Iya. Jadi yang inisial F ini dari elemen masyarakat. Mohon maaf, saya belum detail dari 38 tersangka, inisial apa, melakukan apa. Jadi izin kami umum dulu ya. Oh iya. Nanti narasinya itu, jadi membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall inisial F ini dengan melempar bom molotov sehingga akhirnya haltenya terbakar. Ini kan sangat kami sayangkan ya, ini fasilitas umum ya, terganggu aktivitas akibat tindakan-tindakan anarkis, perusuh ya, dan akan kami kejar terus itu. Masih kami kembangkan ini, tidak hanya 38. Kami kembangkan terus untuk mengungkap yang lain dan menangkap yang lain ya. Ada identitasnya, mungkin dia dari Jakarta kah atau di luar Jakarta kah? Ya, nanti kami update selanjutnya, boleh ya? Sampai terakhir Pak. Iya. Yang terkait dengan anak SMK 3 Raksa yang diduga meninggal usai melakukan aksi demo ini, update-nya seperti apa? Mohon maaf, SMK mana? Di daerah 3 Raksa. Oh, Kabupaten Tangerang ya? Wilayah hukum. Oh, nanti kami cek. Mohon waktu ya. Baik, baik. Ya. Ya, Mas. Berarti yang dari 38 tersangka itu belum tahu ya Pak Kabit, mereka itu mahasiswa atau bukan, atau bagaimana Pak? Ada datanya, nanti kami pastikan. Ya, ada data rinciannya. Mohon waktu ya. Ya. Kami ini awalan dulu ya. Awalan dulu ya. Untuk pelaku intelektualnya ada berapa banyak ya dari 38 tersangka itu? Ya, ini masih dikembangkan. Jadi ini 38 tadi perannya yang tadi kami ceritakan. Ya, mohon waktu detailnya. Ini masih umum dulu awalan ya. Ya, ya. Nanti detailnya pekerjaannya apa, usia, dari daerah mana, alamatnya, mohon waktu ya. Oke. Cukup rekan-rekan ya? Iya, iya, betul. Itu betul. Betul, Mbak. Ini tapi dari Komnas HAM ada data yang agak berbeda, makanya penangkapannya 1.600-an itu akan dikoordinasikan. Nanti kami komunikasikan, ya, komunikasikan. Ya, lebih lanjut ya, ya. Karena kan dinamis ya, Mas. Mohon dimaklumi situasinya berkembang terus dinamis. Ya. Pak, sedikit untuk Dirut Lokataru tadi, itu ditahannya di mana? Maksudnya ditahan. Saya tidak menyebut jabatan profilnya dulu ya. Ya. Jadi saya tadi menyampaikan saudara DMR. Ya, DMR ya. Tahannya di mana? Nanti kami cek lagi. Ya, bentar ya. 38 ini sudah di Polda, Sudah ditahan di Polda ya, ditahan, dilakukan penahanan. Jadi tahapannya itu mengamankan, menangkap, kalau menangkap itu sudah tersangka, setelah diperiksa lagi, ditahan. di kawasan Jakarta berarti. Apanya? Kebanyakan di kawasan Jakarta atau di Oh iya, tadi kejadiannya itu tadi, di Jakarta? sekitar gedung DPR. Oh, langsung saat demo itu. Ya, kemudian ada yang di Polsek Cipayung, yang merusak itu kan.
kemudian di halte bis tadi, daerah Senayan, kemudian di beberapa tempat lain, ya di Jakarta. Ya. Oke. Pak Kabit, ini selain DMR ini ada orang lain yang ditahan nggak Pak Kabit? Yang pasalnya Nanti, mohon waktu ya. Oke, ya. Oke. Ya, makasih ya. Boleh isu lain, Pak? Nanti ya. Nanti dikumpulin dulu ya, biar datanya akurat, biar ininya banyak, angle-nya. Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Hati-hati di jalan. Sehat-sehat.